Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tidak tenang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh rakyat Indonesia dan segala kebaikannya diberikan kepada Pak Jokowi sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Saya di kubu 1 dan 3, saya akan mengatakan bukan hanya gampang ya menurut saya. Memang politisi ini kan ujung-ujungnya bagaimana mendapatkan kekuasaan. Udah itu aja kok. Tidak ditawari oleh Prabowo Gibran yang akan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak bermaksud sombong. Semua terawangan, kalau analisa kan itu untuk pengamat, sudah terbukti. Menurut saya, inilah hari terakhir dari PDIP. Karena Sang Algojo telah memotong lehernya. Ya, saya tidak boleh ya menentukan nasib seseorang. Saya sudah berusaha dan berdoa menolong PDIP. Bahkan di polling terakhir itu malah banyak yang menolak. Bodoh amat. Duh. Janganlah bro, kasihan ini. Jadi ada dua yang saya jelaskan di video ini. Yang menyebabkan PDIP akhirnya meninggal adalah, yang pertama masalah hak angket. Yang kedua, seberapa besar peran Gus Muhaimin ini sampai saya sebut The Special One, dan saya tambah lagi Sang Algojo. Juga seberapa pentingnya posisi PKB di koalisi Prabowo Gibran. Oke, kita bahas yang soal hak angket dulu. Yang mengajukan hak angket tinggal PDIP. Tapi nanti ada catatan ya teman-teman. Jangan mudah dibohongi oleh ucapan petinggi-petinggi PDIP. Itu membodohi Anda. Ini cerita soal hak angket. Ada suatu kapal wisata yang isinya penumpangnya sangat banyak, berlayar di lautan lepas. Semua penumpang keluar di dek, di pinggir. Tiba-tiba ada seorang yang nyemplung. Wah, semua tepuk tangan. Hebat, hebat, Anda pemberani, Anda pemberani. Begitu orangnya naik, jamput, siapa tadi yang menjorokkan saya? Ternyata dia itu nyemplung karena dijorokkan. Ini kasusnya sama dengan PDIP yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan, sudah jelas. Namanya Nasdem, PKS, apalagi PKB itu hanya penumpang. Mereka itu mau yang nyupiri hak angket itu PDIP. Tapi ketika sudah jalan mereka akan lompat dari bisnya. Tinggal PDIP sendirian. Nah, ini yang saya maksud membodohi bangsa Indonesia. Silahkan cek pernyataan dari elit-elit politik PDIP. Ketika ditanya hak angket, tidak ada pergerakan, kata Mbak Puan. Terus masih dirumuskan telek ketek. Bukan teman-teman, ini teman-teman yang sudah saya pernah bilang, yang mendukung hak angket dan menolak hak angket itu sama-sama nggak ngerti. Saya dihujat katanya membodoh-bodohi orang. Bukan, memang Anda bodoh beneran. Cerdas sedikit gitu loh, makanya nonton channel ini. Namanya hak angket itu harus diusung minimal oleh 2 fraksi yang berbeda. Itu yang orang nggak tahu. Lain-lainnya udah harus separuh anggota, terus kemudian keputusan setujui separuh lagi. Nggak penting. Yang pertama, poin ini nggak terpenuhi oleh PDIP, tapi PDIP malu. Mereka mengharapkan sesuai yang rapat pembukaan di DPR kemarin, karena mendengar pernyataan dari fraksi PKS, fraksi Nasdem, fraksi PKB, waduh mendukung. Mendukung untuk mendorong Anda masuk jurang. Nggak ada teman-teman. Hari ini harapan PDIP tinggal ke PKB. Saya sebutkan di video saya beranda itu, PDIP ditelikung, gambarnya yang Ganjar nangis itu. Hari ini ditelikung lagi, jadi sudah 2. Sudah jatuh ketimpa tangga, sekarang ketimpa genteng. Jadi sudah tidak ada harapan.
Nasdem nggak mungkin, PKS tambah nggak mungkin, mereka itu secara ideologi berbeda. Nggak akan mau PKS ketemu dengan PDIP itu. Mereka sudah jelas kemarin oposisi sewaktu PDIP yang menjadi pemerintah. Jadi sudah jelas sekali ya bangsa Indonesia, tolong itu dihujat PDIP. Anda itu janji kosong, Anda itu menipu rakyat untuk demo-demo. Ya, karena nggak ngerti yang demo itu aja. Hari ini sudah pasti hak angket tidak akan digulirkan. Kalaupun digulirkan, ya sudah saya bilang hanya sandiwara politik. PKB udah jelas-jelas ngomong angket memang bagus. Saya juga setuju sepanjang itu mengoreksi masalah-masalah di legislatif, masalah-masalah perundangan. Tetapi kalau menyerang pemerintah, Gus Muhaimin tidak mau. Apalagi Nasdem, apalagi PKS, nggak akan mau. Bukan urusan masalah hak angketnya, tetapi secara ideologi mereka sangat bertentangan. Hari ini Pak Prabowo telah menunjukkan 2 langkah penting yang patut dicatat. Ini adalah langkah kedua mengunjungi partai besar yang menjadi lawan dari kubu 02. Sudah jelas yang pertama yang saya bilang menelikung itu, Pak Prabowo menemui Surya Paloh. Begitu Surya Paloh menyatakan selamat mengakui hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh KPU, langsung nomor 1 Pak Surya Paloh, nggak pakai drama-dramahan. Langsung Pak Prabowo mengunjungi Surya Paloh. Apa ini artinya? Begini teman-teman, kenapa Pak Prabowo itu sangat perhatian dengan 2 partai besar sebagai musuhnya ini? Ya karena mereka lah pemegang suara terbesar yang ada di kubu lawan. PDIP jelas nggak bisa. Kita harapkan, seperti diketahui, perolehan kursi dari koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran ini secara persentase memang unggul di parlemen, tetapi hanya sekitar 50 berapa gitu persen, 55 mungkin. Itu bukan mayoritas mutlak. Yang diperlukan di parlemen itu mayoritas mutlak. Makanya PDIP waktu itu masih gaya. Tetapi begitu ada pernyataan dari Nasdem Pak Surya Paloh yang menerima hasil pemilu, ini sudah langsung tangkap ini. Sudah sekitar 60% gambarnya. Masih kurang kuat ini, harus ditambah lagi. Ya tinggal 1 lagi nih. Dan menurut saya ini sudah cukup untuk langkah manuver politik, sudah cukup untuk membunuh PDIP, yaitu mendatangi Cak Muhaimin, the special one, the Al-Hujo. Karena apa? Meskipun Nasdem belum menyatakan secara eksplisit bergabung menjadi koalisi, itu sudah 100% menurut saya tanda Nasdem bergabung dengan koalisi ketika menyatakan menerima hasil pemilu. Dan sejarah itu penting. Sejarahnya Nasdem itu juga tidak jauh-jauh dari kekuasaan. Apalagi yang namanya Caimin, ya Allah. Kenapa penting sekali Caimin ini? Seperti diketahui, video saya teman-teman bisa cek riwayat hidup dari Caimin. Caimin itu mungkin orang lupa, adalah ketua partai terlama kedua di Indonesia setelah Ibu Megawati. Jangan lupa. Artinya Caimin itu punya kemampuan mengelola internal dan eksternal. Itu yang George saya sebut politikus belut, politikus licin. Ya memang harus begitu politikus. Sekarang dia diserang katanya pengkhianat. Dalam politik saya bilang tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Jangan membawa norma kebaikan, etika. Tidak ada, kata Mas Adi Prayitno, jika Anda berpolitik ihdinas siratal mustaqim, wassalam. Nggak ada cerita politik itu, berpolitik itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Ya itu nanti sampingan aja. Tujuan utamanya adalah mendapatkan kue kekuasaan.
Dan sepanjang sejarah, Caimin itu tidak pernah jauh-jauh dari kue kekuasaan yang sangat manis. Pokoknya begitu habis mendukung menang langsung nagih. Tetapi kenapa justru hari ini Pak Prabowo yang sowan? Kenapa? Jangan dilihat itu ya teman-teman, itu undangan Caimin. Tidak, sama sekali tidak. Caimin hari ini enteng kelek, berkaca pinggang, yang butuh itu kamu. Bukan saya merendahkan loh, saya itu pendukung 02 loh. Bukan, karena memang sangat dibutuhkan Caimin ini. PKB ini sangat dibutuhkan, yaitu untuk memperkuat kedudukannya di DPR. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya, salah satunya menenggelamkan PDI. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang nomor 2 itu. Karena PKB ini adalah partai yang merupakan representasi dari umat Islam yang ada di Indonesia. Loh, di koalisi Pak Prabowo itu kan ada PAN. Mohon maaf ya, teman-teman, tidak mengecilkan PAN. PAN itu kan identik dengan Muhammadiyah, saya bilang begitu. Berapa persen di Indonesia itu diakui atau tidak pendukung PKB adalah identik dengan NU, dengan Gus Dur. Diakui atau tidak, ini sudah diakui, NU itu adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Anda tambah cerdas kalau nonton channel saya ini. Jadi Pak Prabowo sangat berkepentingan sekali dengan PKB yang merupakan representasi dari umat Islam terbesar di Indonesia. Umat Islamnya sudah terbesar, NU-nya juga organisasi Islam terbesar. Klop, dikuncilah PDIP. Kenapa saya ucapkan innalillahi kepada PDIP? Ya karena hari ini adalah hari terakhir Anda di pentas panggung politik Indonesia. Seterusnya terserah mau mati, suri, atau mau hancur, atau mau bangkit kembali, itu tergantung Anda sendiri. Yang jelas, kenapa bisa mati? Kenapa saya sebut mati? Ya karena hari ini rakyat pasti tidak percaya, apalagi sudah menonton video ini, bahwa hak angket itu hanya tipu-tipu Anda ke masyarakat. Buktinya apa? Gak akan bisa. Jadi harus jujur gitu, disampaikan ke masyarakat. Beri pernyataan yang mendidik. Bukan untuk menutupi bahwa Anda itu sudah kehilangan pengikut. Bilang saja PDIP menunggu, memang malu. Tapi biar rakyat itu ngerti, jangan Anda podoi dengan menyatakan masih dirumuskan, masih menunggu pergerakan di parlemen. Enggak ada, jelaskan sejelas-jelasnya bahwa untuk mengusung hak angket itu diperlukan 2 fraksi yang berbeda. Dan saya hari ini sudah kehilangan teman gitu loh, ngomong aja kok gitu malu. Jadi yang pertama saya bilang kenapa innalillahi, ya karena PDIP sudah tambah 1 lagi kehilangan kepercayaan masyarakat, pembohong. Kemudian kemarin ada pernyataan yang secara ya tetap nggak eksplisit bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan kader. Udahlah ngomong dipecat gitu. Itu 2. Artinya Anda telah membuang anak emas. Dan telur emasnya aduh wis. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ada selentingan, walaupun katanya itu dari Pak siapa itu, elit politik PDIP. Ya ini kecenderungan Ibu Megawati. Kemungkinan besar mereka akan oposisi. Bagus. Bukan saya mendorong masuk jurang. Di mana lagi sudah nggak ada yang diharapkan dari hidup Anda. Anda gentle. Kalau bermusuhannya tidak perlu berkoalisi. Kalau kemarin menyerang lawan, konsisten. Ini harus saya acungi jempol. Konsisten, tidak jadi bagian koalisi. Tetapi dalam politik ya jangan ihdinas siratal mustaqim. Ya hancur Anda, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut saya ini kesempatan Anda membuktikan omongannya. Katanya kita sudah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik. Saya dengar ada yang bilang gitu, elit politik. Saya itu paling jago kalau menirukan gaya politikus berpidato.
tahan banting dalam segala cuaca politik. Monggo silakan dibuktikan. Karena kan Anda katanya pengalaman zamannya SBY. Kalau sudah saya bilang hari ini beda Mbak Yu. Hari ini posisi tidak sama dengan saat SBY menjabat. Hari ini PDIP itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau tidak mau saya bilang sedang hancur. Nanti tersinggung. Monggo, tapi silahkan membuktikan. Apakah bisa hidup kurus kering tanpa kue kekuasaan? Tapi saya mencoba meniru Mas Adi Prayitno, selalu memakai kaidah agama. Semoga dengan tidak berkoalisi dan menjadi oposisi, itu kan artinya puasa kekuasaan, puasa kue kekuasaan. Semoga bantengnya akan menjadi lebih kurus. Semoga di akhir dari puasa itu kan tujuannya kembali ke fitri ya, kembali ke fitrah. Juga semoga PDIP bisa kembali ke fitrah sebagai partai rakyat kecil, sebagai partainya wong cilik. Amin ya rabbal alamin. Tetapi bisa jadi bila Anda tidak berhati-hati, maka posisi oposisi ini adalah kuburan terakhir bagi PDIP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.